Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda dan pemudi, remaja putra, remaja putri, mahasiswa dan mahasiswi, termasuk juga para jombloan dan jomblowati. Jangan kesinggung ya. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, termasuk buka cerita ya, bahwasannya ada film loh, ada film tentang pahlawan Islam, kisah nyata, tetapi banyak orang yang nggak tahu siapa dia, bagaimana ceritanya, perjuangannya di abad keberapa. Luar biasanya ini, film ini telah ditonton di 85 negara dalam 25 bahasa. Bayangkan ya, film ini sudah ditonton di 85 negara dan diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Allahu Akbar. Tahukah film apa ini? Oke, yang belum tahu kita kasih kabar ya. Judulnya adalah Dirilis Ertugrul. Ya, ini bahasa Turki. Dirilis Ertugrul. Kalau di bahasa Indonesia Kebangkitan Ertugrul. By the way, ternyata membacanya ini harus betul juga ya. Ditulisnya Ertugrul, ternyata cara membaca mereka Ertugrul. Hilang huruf G-nya seperti orang membaca Erdogan ya, tulisnya Erdogan, ternyata dibacanya Erdogan gitu. Termasuk Hagia Sophia, kita pun bacanya dengan ada G-nya, Hagia Sophia. Ternyata Hagia Sophia, seperti itu. Oke bro ya. Jadi silahkanlah mau Ertugrul, mau Ertugrul. Saat ini kita akan bahas apa 5 alasan kenapa kamu harus nonton film Ertugrul ini. Yang pertama, ini beda dengan film Rambo, beda dengan Batman, beda dengan film-film yang lainnya. Ini berdasarkan pada kisah nyata abad ke-13 ya. Jadi kisah nyata loh, kita bisa belajar sejarah, kemudian memahami bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu kala, dan ternyata berdasarkan pada akidah Islam ya. Nanti kental sekali nuansa Islamnya, walaupun ada sih berbagai macam sisi yang orang kontroversi, ya biasalah namanya juga film. Tapi dibandingkan nonton film Hollywood, apalagi Bollywood, kami sarankan untuk para pemuda-pemudi nontonlah film Ertugrul terlebih dahulu. Oke ya. Jadi yang pertama, ini film berdasarkan kisah nyata, bukan dongeng, bukan hasil pikiran sutradara, tetapi berdasarkan kisah nyata. Tapi ya, perlu diketahui, dikemas sedemikian rupa dengan penuh petualangan. Nanti ada menegangkan, ada sedihnya, ada harunya, ada luar biasa deh kalau kita nonton ya. Maka yang pertama, kisah nyata ini penting buat para pemuda pelajari, biar dia tidak lupa dengan sejarah para pahlawannya ya. Betul memang kata pepatah, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah, dan jas hijau jangan sekali-kali merupakan jasa ulama. Masya Allah. Dan di film Ertugrul ini Anda semua bisa lihat bagaimana peran seorang pejuang dan bagaimana peran seorang ulama ya. Oke, itu yang pertama, berdasarkan kisah nyata. Yang kedua, ternyata luar biasa ya. Film ini sudah ditayangkan di tahun 2015. Bayangkan, Trans 7 pernah menayangkan di tahun 2015. Tetapi memang dihentikan sebelum tamat ya. Karena apa? Katanya sih karena terlalu banyak adegan sadisnya ternyata ya. Tapi tidak sesadis banget dong. Oke lah, lihat saja langsung. Nanti akan dikirimkan linknya kalau mau nonton film Ertugrul ini. Dan juga waktu itu di Trans 7 2015 memang ditayangkannya malam-malam.
Jam berapa? Jam 23.00 WIB waktu Indonesia Barat. Pertanyaannya, siapa yang mau nonton film jam 11 malam ya? Udah ngantuk, kemudian ya kalau nggak paham mendingan pada bobo ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi yang kedua ini pernah ditayangkan tahun 2015. Namun ternyata di saat pandemi sekarang ini, corona covid ya kan, daripada bengong di rumah, lebih baik luangkan waktunya untuk nonton episode serial Perjuangan Pahlawan Islam ini, Masya Allah. Tetapi harus siapkan loh. Kenapa? Karena satu episodenya kurang lebih 2 jam. Dan ternyata totalnya berapa episode? 150 episode. Masya Allah. 150 dikali 2 jam 300 jam. 300 jam harus luangkan waktu ya. Jangan ganggu sholat, jangan ganggu yang lain. 300 jam. Tapi ya silakan coba aja yang episode pertama, nanti insya Allah akan penasaran. Oke, itu yang kedua ya. Dan di Pakistan, nah luar biasa, di Pakistan salah satu penonton yang terbanyak ternyata. Ya. Karena apa? Karena Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menghimbau warganya untuk nonton film serial Ertugrul ini. Ya, bayangkan loh, Perdana Menteri Pakistan menghimbau warganya untuk nonton film Ertugrul ini. Namanya siapa? Imran Khan ya. Dan dia menginstruksikan kepada PTV. Apa itu PTV? Pakistan Televisi. Sehingga di bulan Ramadan 25 April kemarin tahun 2020 ditayangkan di Pakistan ya. Sungguh sangat dramatis, film action sehingga banyak ratusan juta sampai 300 juta kali ditonton di negeri Pakistan. Oke. Kemudian yang keempat, apa itu? Banyak penonton yang jadi mualaf. Nah, ini dia rahasia ya. Ternyata kita ikuti grup-grup yang para penonton di Amerika, di Inggris, di Swedia, di South Africa. Banyak penonton terharu. Bagaimana keadilan Islam. Bagaimana kasih sayangnya Islam. Masya Allah, mereka malah penasaran. Akhirnya mengucap syahadat. Haru deh, nangis ya. Subhanallah, gara-gara nonton film orang mendapatkan hidayah. Seperti apa sih contohnya? Bayangkan loh, seorang Mongol yang jahatnya minta ampun. Dia membunuh seorang perempuan Turki ketika itu. Udah pasti sakit hati dong, suaminya dendam dong. Ternyata ketika sebagai seorang tawanan tidak boleh diapa-apakan, bahkan tetap dikasih makan, disayangi. Itu kalau bukan jiwa satria, jiwa penolong, jiwa yang mulia nggak bisa. Nah ya, memang saya sendiri yang nonton kesel, nih brengsek ini si Mongol, mestinya dihancurkan, dibinasakan. Ternyata Masya Allah ya, tetap diberikan kasih sayang. Nah mungkin salah satu daripada adegan tersebut itulah yang menyebabkan banyak mualaf dalam serial Ertugrul ini setelah nontonnya ya. Oke. Yang terakhir, yang kelima, yaitu insya Allah dengan nonton film Ertugrul ini akan menambah iman ya, akan menambah semangat juang dan bagaimana menegakkan keadilan. Oke, teman-teman semua penasaran kan? Oke, siapkan waktunya, termasuk kuotanya ya kan, untuk menonton serial Turki ini yang insya Allah banyak pelajaran. Iman kita bertambah, termasuk semangat juang. Ternyata dialah cikal bakal daripada Kesultanan Utsmaniyah. Masya Allah ya. Dia punya 4 saudara, laki-laki semua. Namanya Sungurtekin. Yang kedua Gundogdu. Kemudian baru Ertugrul. Dan adik bungsu laki-lakinya bernama Dundar. Oke. Dan Ertugrul punya 3 sahabat ya, dibilang pas kawan. Siapa dia? Turgut, kemudian Bamsi dan Dogan ya, sama Dogan ditulisnya, dipanggilnya Doan. Itu 4 sekawan yang luar biasa. Ketika bertempur mereka kompak seperti saudara-saudara, dan tetapi ada jenakanya juga ya. Kalau sudah dalam santai, si Turgut, Bamsi, Dogan ini berjenaka juga ya dengan si Ertugrul.
Oke teman-teman semua, para pemuda, para pemudi, mahasiswa-mahasiswi, remaja putra, remaja putri, jombloan dan jomblowati, yuk silakan tonton tayangnya, dirilis Ertugrul Kebangkitan Ertugrul. Masya Allah, Allahu Akbar.